asahan. Kemudian sebelum mengasah bagaimana cara memegang pisaunya, dimulai dari sisi atas atau sisi bawah. Nanti Pak Abdullah yang akan memandu. Anak-anak di depan hanya belum ada pesertanya. Yang belum dikasih tanda, mohon ini aku bilang nama Ustaz Fikri. Kering. Dibasahin dulu ya. Oh, ditumpulin teh. Mengukur supaya kita tidak balik. Bisa digesek, antum bisa gesek begini atau bisa ke depan begini atau terserah. Enaknya kebiasaan bagaimana? Nanti kalau untuk terakhir kita biasa untuk dorong atau untuk tarik nanti bilang sama kita ya. Kebiasaan untuk dorong nanti untuk yang terakhir untuk finishing nanti akan ada caranya sendiri. Oke, bisa dimulai. Silakan. Caranya nanti nyusul ya. Silakan sampai nanti keluar sur. Sur itu adalah tajamnya yang rolling ke atas atau melinting ke atas. Bahasanya melinting tuh. Rolling ke atas. Nanti kalau udah itu dibalik. Oke, silakan. Dijaga keselamatannya, tangannya diperhatikan. Sembilan sisi modalnya terlihat memiliki mungkin sampai dia menunjukkan garisnya pas sampai dia menghasilkan itu adalah mata bila yang sedang mengalir. Jangan berubah-ubah. Duduknya juga sama pertahankan. Supaya tidak menjadi merata, kita bagus sampai garis kita konsisten dan boleh. Kalau bagaimana bisa, kalau pisaunya mahal maka pada dunia bungkus menggunakan yang lagi dari cara megangnya. Ini sebagai tambahan yang jari kiri menopang. Karena dia ujung jari itu sebagai emal. Kalau bapak lepas, ya kena badan. Jadi kita perlukan adalah mata bilahnya atau angle-nya. Tapi harus ada lipatan nanti dia ngelipet. Kalau udah ngelipet, angkat ya. Ini benar sisi atas. Nah, sisi atasnya itu mengenai sisi atas ini. Jadi berupa dalam benarnya ini jangan ada di sini. Nah, ini supaya menekan. Nah, ini. Nah, ini adalah makna dari contoh yang kedua di nomor
untuk terus beresin itu stabil. Jadi jangan itu sebenarnya. Ya. Tapi karena sekarang ini adalah saya semua mata bilanya rata dulu sampai kanan. Jadi ketika tujuannya mata bila juga harus kita tulis bukan baca. Kalau pegangan jenuh, kita pegang, kita lepas gila, akan lupa berapa goresan ini, karena nggak konsisten. Setelah goresan itu ketemu ada yang rolling, periksa semua mata bila dari ujung sampai pangkal, apakah sudah mulai menghasilkan balikan atau belum. Beberapa guru kita kurang lebih hampir 2 kali ringan, waktu itu pasti ringan. Ya, itu untuk yang kedua. Kan itu matanya itu hilang. Ya, jangan buru-buru kebalik, nanti kita belum kelar, bolak-balik hasil. Ya, kenapa? Ya. Tapi di awal kan bisa udah tajam kan? Ya, ya. Nomor nomor 10 itu Bapak Hadi Rusmana. Dua kali baru rasa dulu. Kayaknya orang rasa itu baru rasa. Mantap. Ya, orang rasa itu baru rasa ya. Orang kedua baru rasa lagi. Kapan bisa? Bapak Ahmad Ridwan. Masya Allah. Alhamdulillah. 12 Bapak Ferdian Syah. Alhamdulillah. Baik, sambil Salah satu Marala 2 gaunya Asahan. itu di jam berapa? Terima kasih Juleha. Untuk bukaan kosong. Berarti ya Pak ya, ngasah? Oh, ini keburu ayamnya kabur ini. Nasahnya kelamaan. Itu udah tajam belum tuh? Hah? Nggak tahu ini. Ya Allah, ternyata ngasah susah juga ya. Lama kalau mau yang tajam banget itu. Tapi kan harus sabar katanya. Iya benar. harus Biar sabar, tajam ya. Sabar ya Allah. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat lah buat saya, terutama kalau ngasahin pisau ibu di dapur. Oh gitu ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Asah cepat untuk di dapur. Kemudian asah tajam. Asah tajam itu bagaimana? Tadi sudah dipraktekkan. Itu cukup tajam untuk gimana? Tapi untuk menyembelih sembilan binatang, saya rasa belum bisa, kecuali mempunyai keahlian tersendiri terhadap benda yang akan kita kerjakan. Itu harus benar-benar, jangan sampai maaf tadi ada yang terluka mungkin, yaitu dianggap aja yang belajar nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti jangan sampai terulang lagi kesalahan-kesalahan. Kecuali pakai teknik terakhir untuk finishing, pakai minyak juga bisa, minyak goreng atau apa, minyak tertentu ada. Kemudian merasa yang benar itu harus benar-benar kuncinya satu,
pilihlah saya. Ini kan yang perlu kita persiapkan secara mental. Kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Masa kok lama sekali sih ini jangan sampai. Kita niatkan ibadah. Satu, saya niatkan ibadah Bismillah. Hasilnya tadi Ustaz Hajar disampaikan, hasilnya dari Gusti Allah. Kalau saya begitu, bukan karena tidak setiap orang bisa mengasah dengan baik. Makanya kita berusaha tim Julekah ini satu bisa asah dengan baik waktu menggunakan alat potong tersebut. Jangan sampai pisau yang kita pegang ini yang kita sembelih ini tidak besar, ragu-ragu. Jangan sampai kita harus mantap. Oh ini tidak membentuk sudut apa? Yang berat, yang sekali. Jadi kita harus dengan sabar. Kemudian tingkat grade-nya bagaimana tadi dijelaskan oleh Abu Buddha. Kalau pertama, kalau pisau sudah jadi, pakai yang langsung grade-nya tinggi. Contohnya 120 untuk produk Makita atau 120 produk modern atau produk yang lain yang tanpa merek. Awal mengasah juga menggunakan botol alam. Setahu saya banyak teman saya di hotel sebagai chef juga menggunakan botol alam. Tapi kalau buru-buru pakai yang namanya tadi dari sunscreening stone, sunscreening stick yang ada garisnya itu untuk mengasah. Karena apa? Daripada kita proses ini lama cukup pakai itu karena mempercepat. Kita jangan sampai diri kita sendiri juga perlu lebih waktu membeli. Kita gunakan istilahnya keamanan dalam bekerja. Dari tadi kita nggak pernah dengar apakah boleh mengasah itu dengan air sabun. Kan saya pernah lihat di YouTube ya, kita pakai mengasah itu ada yang pakai air sabun. Apakah nanti membuat bilah kita itu jadi tumpul atau karena tadi nggak pernah kita dengar kalau ini pakai sabun boleh nggak? Terus saya pernah nyoba juga bersih aja sabun pakai sabun gitu. Khawatir kalau memang kan para pakar asam gila Korea yang berarti ada pengalaman jangan di rumah penjaranya. Kami nama Hasan, anak dari Kabupaten Cilengsi. Terkait dengan tadi asa, ada punya kasus di mana bila dia orang golok-golok sendirian, gitu ya. Mungkin dulu karena tidak terlihat ya. Nah, golok-golok sendirian itu dia itu ada timbul-timbul kayak bercak hitam gitu di goloknya gitu kan. Entah itu karena emang setelah dipakai dicuci gak lama dikeringkan, atau mungkin menurut kami pribadi itu sudah kering. Namun ternyata ketika dimasukkan beberapa hari kemudian kita mau cek gitu kan, itu timbul kayak bukan lembut ya, artinya hitam-hitam, dan kita hapus itu udah hilang. Nah ini bagaimana nih solusinya nih? Nah apakah kita perlu entah itu digerinda atau kita kasih semacam tadi minyak wax ya atau apa dan sebagainya? Menurut solusinya terkait dengan ini. Yang kedua apa? Bisa? Pesat aja. Ya pesat aja mungkin. Ini juga langsung. Makanya sebaiknya setelah pakai itu cucinya betul-betul bersih, betul-betul pakai sabun, dan lebih bagus lagi kalau ada direndam pakai air panas. Direndam aja dulu kalau belum mau di saluran direndam dulu, kalau dicuci bersih, habis itu bersih pakai sabun dilapkan kering, jangan ada ketinggalan air sedikit pun di situ. Setelah benar-benar kering bersih, jangan juga kesenggol ke jari-jari kita. Jari-jari kita ini lembab, ada unsur dengan air sabun dan kurung deterjen. Secara kimiawi deterjen adalah mengandung HCl, asam klorida. Asam klorida ini ada di salah satunya di jeruk nipis. Karena saya sendiri maaf aja ya, agak menyimpang. Kalau di rumah banyak yang
himbauan. Terus terang, saya buka biro jasa, ya, jadi kan usaha nih. Ada yang punya kris Pak, saya udah nih harus istilahnya kalau bulan apa suruh kalau bahasa Jawa ini harus begini, ya itu ini saya kasih resep. Karena saya banyak di industri cukup memakai bromus. Bromus adalah untuk menghilangkan karat. Nah, ini oli bromus per liternya bisa lihat di YouTube atau di online kurang lebih sekitar 50.000 per liter. Silahkan pakai bromus. Kalau masak yang benar pakai bromus, yang benar sesuai standar industri. Fungsinya oli bromus ini adalah mempertahankan tingkat kekerasan material yang diasah, jadi tidak bikin panas. Kalau sulit mencari bromus, Bapak punya motor metik pasti punya ada namanya pendingin. Pendinginnya adalah coolant. Nah, Bapak beli itu udah cukup. Ngasahnya pakai itu dari awal, terus itu tidak akan menjadikan karat. Nah, kemudian menyinggung masalah deterjen, karena deterjen itu fungsinya menghilangkan karat, itu hanya itu saja fungsinya, memperlicin dan mempermudah. Tapi kalau untuk mempertajam itu tidak ada, hanya lebih menghilangkan karat. Ini secara teoritis dalam industri. Mungkin akan nanti yang lain menambahkan, silakan. Jadi kalau pakai air sabun, monggo silakan, tapi harus dalam kadar 1 setidaknya 1:20. Kalau 1 liter dibanding 20 liter air, jadi itu 1:20. Nah, jadi itu tidak akan menimbulkan setelah diasah itu menjadikan karat. Kemudian yang ini udah mungkin Ustaz sudah jawab, kalau pakai sabun atau deterjen itu sebenarnya bercak hitam atau karatan itu biar lebih mudah hilang. Sebenarnya itu fungsinya itu, karena itu mengandung asam klorida, deterjen atau soda, mengandung soda kan gitu. Intinya boleh. Intinya boleh. Kemudian tadi menyinggung pertanyaan kedua, ada bercak hitam bolok setelah diasah beberapa hari. Tadi sudah disebutkan sama kita di awal, yaitu prosesnya begitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Kenapa? Ya karena kita ini, tangan kita ini mengandung asam, asin lah kalau misalnya. Kalau kita jilat pasti asin, yaitu yang membuat bolok itu bercak atau kotor. Kemudian waktu mengasah, bagaimana untuk menghilangkan? Bagaimana? Ya salah satunya tetap harus pakai batu gerinda. Batu gerinda bisa memakai batu gerinda yang halus. Kalau di pasaran saya sarankan pakai spot grade. Spot grade itu mama masih punya. Kalau beli di swalayan harganya sekitar 15.000, udah paling mahal. Itu sebesar dan mereka segini. Warnanya rata-rata merah marun. Itu harganya paling mahal 15.000, paling mahal. Itu udah awet dan tidak merusak material. Bercak hitam bisa hilang. Apalagi menggunakannya pakai mesin gerinda. Gerinda kita tempel, kita bikin bulat, kita tempel, itu tidak akan merusak. Kalau sobek, kita tambahkan. Jadi tadi ada kalau dari para pandai itu kan sepuh. Maka dengan sabun itu untuk menjaga haus, menjaga supaya jatuh panas. Sehingga ya stabil panasnya. Karena sepuhan biasanya cuma separuh badan. Kalau dia terus bekerja tanpa dengan menggunakan pelumas atau apa minyak kan dia takut haus. Sehingga nanti tingkat ketajamannya atau tingkat ketajamannya berkurang. Kemudian yang masalah tadi bercak hitam itu, pertama harus kita kenal dulu bahan apa yang Bapak pakai. Serangkanya itu pakainya kayu apa, kulit. Nah, dua itu tuh berpengaruh pada saat penyimpanan gila. Apalagi kalau yang terbuat dari karat
karbon seperti per kijang atau per milis itu habis pakai aja dalam hitungan detik langsung murni, apalagi nyucinya nggak bersih, disimpan masuk pakai lagi 1 hari. Kawan saya yang namanya termasuk anggota Juleha dan pakar di bidang akikah itu Pak Lukman Hakim, itu kalau dia nyembelih itu besok itu seharusnya bisa juga dibuang karena dia kurang menjaga perawatannya. Oh, ini motong tanpa dibersihkan lagi. Padahal kalau kita mau menjaga kesehatan kita dalam menyembelih itu masalah kebersihan, Pak. Karena darah kan najis. Kalau misalnya kita nggak bersihin, otomatis kan dia masuk ke dalam serangka. Serangka ini habis motong darah masukin ke dalam serangka, kita simpan di rumah. Kira-kira saya bilang tadi itu harus diruqyah. Kenapa? Saya Ahmad Hidayat dari Cibinong. Pertama, saya ingin bertanya tentang macam-macam pembuatan dari pisau atau golok maupun dari besi ataupun baja. Karena kan ini beda-beda ya. Yang pisau ada yang kata kayak Sanova itu kayaknya bagus buat saya, mudah-mudahan gitu. Bagus. Kemudian karena begini, ya karena begini, ketika habis motong itu tadi benar Pak Ustaz, ada yang ketika dibasuh, ya, ada yang masih menguning, berarti kuning. Apakah yang harus dibasuh di lapnya itu pakai tisu atau pakai kain gitu kan? Ada yang cukup ketika darah itu ketika sudah harus dipakai didirikan begitu kan langsung hilang kan? Langsung hilang. Yang kedua, saya mohon maaf tadi kesiangan, pengen nanya masalah grid itu, grid apa? Asahan, belum paham saya grid-gridan apa tadi. Karena ada grid yang murah, asahan itu kan, ada yang gerinda, ada kemudian ada yang tadi tuh yang kayak di depan itu bagus-bagus. Jadi mohon dijelaskan kembali, saya belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cibinong Bogor. Ini terkait masalah ketajaman yang selama ini jadi polemik ya Pak ya, masalah slice tisu. Nah, ya memang itu memang termasuknya demo sih ya, demo pemasaran. Tapi kebanyakan banyak orang yang mengidealisasikan untuk slice tisu tersebut. Apakah memang harus seperti itu dipakai atau tidak Ustaz? Itu aja sih. Sebenarnya antara pabrikan dan tradisional itu sama Pak. Dengan cara treatment itu bahasa umum di teknik, atau kalau kita ya sepuh bahasa sepuh. Kalau dengan kimia ini, kalau pakai kimia ini bocoran lagi dari saya, Bapak beli namanya BK, baking head. Ini kalau beli harganya paling enggak 10 kilo. Itu berupa campuran. Kalau di industri las atau apa itu bisa pakai apa namanya borak, semacam borak itu. Ini akan mempertajam pisau. Tanpa biasa. Kenapa? Tanpa biasa. Oh jadi biasa. Jadi treatmentnya sama dengan dipanaskan baru ditabur. Kalau mau senabur udah bisa ada langsung. Karena itu seperti tepung kamu ini diangkat. Itu waktu merah. Ini isinya treatment kalau di industri. Kemudian kalau di tradisional itu dengan kita tempa, misalnya tempa lagi. Jadi tempa itu sebenarnya dipukul untuk memutihkan, sebenarnya memutihkan. Kemudian untuk pemerasan ya dibakar baru dibakar atau dicelupkan dalam ini Pak, saya izin begini. Jadi pisau ini kebetulan ini full solid atau semua karbon. Jadi kalau industri rumahan atau industri homemade di teman-teman kita itu tidak semuanya dari sini ujung ke ujung ini tidak semuanya disepuh. Kalau disepuh satu mudah patah, kedua yang jualan rugi karena awet. Makanya maaf ya Pak. Jadi kalau umpama bikinan industri ini pasti semua full
tapi dengan kekerasan yang bervariasi. Antara dari ujung sini ke sini tidak semua. Kalau kekerasan misal HRC di sini 58, di sini 57, di sini 60, di sini 59. Jadi tidak rata. Maksudnya tidak rata apa? Biar tidak mantap terus itu. Ada elastisnya kalau di industri. Kemudian kalau di teman-teman kita yang sering berpikir, kebetulan saya di rumah di Jawa itu juga panusi. Dan saya juga bilangin sama yang di rumah, jangan banyak-banyak celupnya. Celupnya pakai apa? Bisa pakai pohon pisang, bisa dengan air, bisa juga dengan oli. Ini rahasianya biar teman-teman nanti usaha sendiri panusi. Nah, jadi celupnya dari ini hanya sepertiga. Bahkan kalau memakai ukuran mili di industri, sebenarnya grade itu istilah di industri saja. Pasti kalau ada ukurannya, justru nanti ada ukurannya. Kalau tadi di layar sampai yang bulat itu ada WA itu masuk jenis, WA itu weight, A-nya itu saya lupa sekarangnya. Tulisannya WA 46. Dari 46 itu susunannya batunya itu lancip gitu. Ini semua sama. Kemudian kalau 60, 80, 100. Kalau yang 60 itu lancipnya sedikit. Kemudian kalau 80 lancipnya tambah banyak. Jadi kalau 60 begini, 80 begini itu tambah lancip. Ini susunan batunya, materialnya begitu. Jadi batu pasirnya itu lancipnya begitu. Mungkin itu saja. Kalau umpama di batu alam itu hanya menyamakan saja. Contohnya yang mudah, kalau lumpurnya banyak itu sebanding, kalau saya pribadi, entah yang lain, kalau lumpurnya banyak berarti itu grade-nya rendah. Kemudian lumpurnya agak sedikit lagi, udah naik lagi, bisa disebut 3.000 atau berapa, 1.000 medium. Pendapat apakah perbedaan antara pisuk diasah dengan pakai asah atau dengan suatu buah nanas. Nah, sedangkan nanas ya, kalau kita nyate daging sate itu kan dipakai air nanas itu kan cukup tajam, empuk. Nah, kenapa tukang nanas itu belum pernah saya lihat setiap pisuknya itu diasah? Bisa sampai 2 minggu, 3 minggu itu nggak pernah diasah. Terima kasih. Memang beda. Kalau nanas itu apa ya tingkat ya. Kalau mungkin untuk hilangkan karatnya mungkin bagus mungkin tapi untuk jamin ketajaman enggak. Kalau untuk mengempukkan daging ya, karena ada zat tertentu yang bisa mengurai daging itu menjadi empuk. Itu bisa ya, tapi tidak menjamin untuk ketajaman. Coba pisaunya tukang nanas dicoba bersembelih sapi, mampu nggak mampu. Kalau memang mampu bersembelih juga. Jadi ada panjangnya berapa ada, tapi memang hari tertentu tidak setiap hari ada. Di pasar itu ada yang jualan. Dari panjang berapa sesuai syariat. Kalau dari emas memang dia cara seupnya memang lain. Begitu dikulkan gitu. Jadi biasanya gampang gas. Mungkin itu yang saya tahu waktu ke sana. Kalau dari biomas rumusnya itu. Ya, bukan masalah ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya alhamdulillah dari sebelum terbentuknya Duleha sampai sekarang saya mengikuti pelatihan marhalah kedua ini. Saya secara pribadi bangga saya punya organisasi penyembelihan hewan secara Islam halal dan juga lagi sudah terorganisasi. Nah, saya beberapa kali
Ketua ULH Pak Rahmat Haji Hamad. Saya mengikuti lebih kurang itu selama 2 hari, ya. Udah berapa tempat beliau mengajak saya, namun saya mengharap, cuman saya masih majukan aja pada kapasitas kita. Misalnya hari pertama di satu tempat itu lebih kurang 12 ekor, pada harinya itu kapasitasnya nambah 18 ekor sapi, ya kan? Di sana apakah 3 orang diturunkan tim putih dibantu sama kru-krunya dalam keadaan 1 hari itu kita kalau nggak semaksimal mungkin rasanya target kita nggak tercapai. Di sini saya sedikit memberi masukan, semoga ketua dari Juleha maupun bapak-bapak pengurus Juleha itu, apabila satu tim kita nanti turun, alat terbaiknya ada mesin pemotong tulang, satu mesin pemotong tulang untuk mengejar kecepatan kita apabila kapasitas hewan kurban itu banyak. Karena selama ini saya belum melihat ataupun apakah udah ada atau belum itu untuk pemotongan tulang di lapangan. Jadi kita bisa Pak, mengejar kecepatan waktu untuk menyelesaikan hewan kurban yang diinginkan tempat itu, Pak. Nah, saya cuma mengasih saran, ya. Saya pun merasa bangga saya punya Juleha, ya. Sampai sekarang saya masih mengikuti Pak Rahman Haji Hamad, ya. Saya cuma ngasih masukan, insya Allah ada rezekinya bisa beli alat pemotong tulang itu. Karena kita posisi kita kan berangkat, Pak. Nah, itu aja Pak yang saya sampaikan, ya. Lebih kurang saya mohon maaf, ya, apabila saran saya ini nggak berkenan daripada bapak-bapak. Pada Bapak Ibu Mawar, alhamdulillah. Silakan maju ke depan sekarang, ke depan. Yang paling cepat yang mau kasih. Ya, silakan. Ini. Pak Budi. Ya. Belum dapat kan? Belum. Kalau dapat, ya sudah terakhir ruang mengadu. Ya, untuk masukan agenda pada malam ini, siang hari ini, nama Budiono dari Gunung Sindur, nama Budiono dari Gunung Sindur. Ya, masukannya ini ya, mungkin karena tadi pesertanya juga tak banyak, jadinya apa ya? Tadi kalau sambil ngobrol kan ngasahnya kurang fokus ya, jadinya kayaknya ini tadi yang dibilang pembicara juga kan, kita lagi nungguin yang di sana udah dibalik, jadinya beda-beda juga sama ini mungkin pisaunya, soalnya pisau kita yang bawa kan macam-macam ya, ada yang cepat, ada yang ini, jadi jenis ketajaman juga
beda-beda kan. Nah, mungkin kalau ada lagi pendampingannya lebih intens lagi, sama mungkin alatnya diseragamkan dulu. Nah jadinya karena kita masih awam, kalau pisaunya beda-beda kan kita jadi bingung standarnya yang mana. Ibarat kata butuh waktu berapa lama itu mungkin ini ya keahlian ya. Tapi kalau pisau alat sama seharusnya kita ada yang apa yang dasarnya itu sebenarnya ini loh, dasarnya kayak gini ya. Soalnya tadi saya pakainya beda, usaha itu pakainya beda, beda ya. Sama buat ini ya, buat dunia juga mungkin harapannya untuk acara berikutnya lebih monitoring kayak ini aja, pesertanya artinya lebih kita lebih maksimal dapat ilmu tentang asal mulanya gitu. Mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih sebenarnya, dan ini sebenarnya tidak perlu dijawab ya, alasannya nanti akan kenapa itu adalah syarat, dan kita akan mampu insya Allah untuk memperbaiki kita untuk menjalankan kegiatan berikutnya insya Allah. Dan saya berharap setelah marhalah 2 ini nanti akan berlanjut kepada marhalah 3 yang antum semua yang saat ini masih calon anggota akan menjadi anggota resmi di Wilayah Bogoraya, dan nanti juga akan menjadi panitia pelaksanaan marhalah di Wilayah Bogoraya. Dan saya berharap dari klinik terutama Pak Budi ya bisa bergabung kita menjadi panitia untuk saling mengingatkan untuk pelaksanaan ke depannya di Wilayah. Terima kasih. Karena ini untuk panitia, saya sebagai ketua panitia mohon izin untuk menyerahkan. Jadi tidak kemudian boleh ya. Terakhir saya jangan lagi, saya nggak masih foto. Ya, kita tolong ini sebagai ketua. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berpercaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpisah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang dari bersalawat dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.